Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat sosis Solo. Ini enak banget, kulitnya super lembut. Nah, ini cocok banget buat ide jualan, isian snack box atau buat suguhan pas ada acara di rumah ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, mau aku rebus dulu daging ayam sebanyak 300 gram. Kemudian kita tambahin dengan bumbu aromatik, ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga jahe yang udah digeprek ya. Kemudian ini kita masak hingga matang. Dan kalau ayamnya udah empuk dan juga matang, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini kita biarkan sampai ayamnya sedikit hangat. Dan kalau udah hangat, tinggal disuir-suir aja. Nah, kalau ini aku mau dicoper aja supaya lebih cepet ya. Nah, ini tinggal disesuaikan aja dengan selera masing-masing, mau disuir atau dicoper aja seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian lanjut di sini ada bumbu untuk tumisnya, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar dan juga merica. Ini mau aku halusin dengan cara di blender aja supaya lebih cepet. Untuk ketumbar sama mericanya boleh diganti pakai yang bubuk ya. Nah, ini berhubung di rumah lagi nggak ada, jadi aku pakai yang masih butiran seperti ini. Nah, kalau udah selesai dihalusin, lanjut akan aku tumis. Dan ini kita tumis bumbunya sampai wangi dan juga tanak. Kemudian lanjut kita masukin juga untuk bumbu aromatiknya, ada daun salam, daun jeruk, serai, dan juga jahe yang udah digeprek ya. Lalu ini kita masak sampai bumbunya ini mateng. Nah, kalau bumbunya udah mateng, tambahin seasoningnya ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan juga 1,5 sendok makan gula pasir. Karena sosis Solo itu kan identik dengan rasa manis ya, jadi gulanya agak banyak. Kemudian kita tambahin 65 ml santan, ini aku pakai santan instan ya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Dan ini kita masak sampai santannya itu mendidih. Nah, kalau santannya udah mendidih, lanjut kita masukin ayam yang udah kita chopper tadi. Nah, kemudian ini kita masak sampai santannya itu sedikit menyusut ya, atau sampai kering. Jadi disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah, ini sambil dikoreksi rasanya, kalau udah pas, ini isian ayam suwirnya udah siap untuk digunakan, tinggal dibiarkan aja sampai benar-benar dingin ya. Kemudian lanjut kita buat untuk kulit sosis solonya, masukkan 3 butir telur utuh, lalu tambahin 1 sendok teh garam, kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, lanjut kita masukin 250 gram tepung terigu protein sedang. Lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Dan lanjut masukin juga untuk airnya sebanyak 600 ml. Untuk airnya dimasukin sedikit demi sedikit supaya lebih mudah ngaduknya ya. Dan ini diaduk hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin untuk sisa airnya. Ini dimasukin semua dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Lanjut yang terakhir kita tambahin 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini dia untuk kulit sosis solonya udah jadi, dan sebelum digunakan kita saring dulu supaya kulitnya ini benar-benar lembut dan tidak ada yang bergerindil.
Nah, ini dia untuk kulit sosis solonya udah jadi. Ini berbeda sama kulit risol ya, karena kulit sosis solo itu pakai telurnya lebih banyak. Lanjut akan kita masak. Dan ini kita masak, aku pakai sekitar 1 centong sayur seperti ini. Untuk diameter teflonnya aku pakai diameter 20 cm. Nah, ini tinggal diratakan aja seperti ini. Kemudian lanjut kita masak sampai bagian pinggirannya itu kering dan bisa ngelupas sendiri seperti ini ya. Untuk kulitnya ini beneran lembut banget dan pastinya nggak mudah sobek ya. Nah, ini dia untuk kulitnya udah selesai dimasak semua, untuk isiannya juga udah dingin. Lanjut akan kita bentuk. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian kulit sosis solonya. Dan lalu ini kita isi pakai isian ayam suwirnya secukupnya aja. Di sini aku pakai sekitar 1 sendok makan aja. Lalu kita gulung seperti bentuk risol. Jadi kita lipat bagian sisi kanan dan kirinya, kemudian digulung sambil dipadatkan seperti ini. Nah, untuk perbedaan sosis solo sama risol itu, kalau sosis solo bentuknya lebih kecil dan juga memanjang ya. Jadi lebih ke bentuk sosis, bukan bentuk risol. Nah, ini dia untuk hasil sosis solonya udah selesai digulung semua dan ini udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita buat untuk balurannya. Di sini aku pakai 1 butir telur utuh dan juga 1 sendok teh kaldu ayam. Lalu kita tambahin dengan sedikit air dan aduk hingga tercampur rata. Kemudian tinggal kita celupin aja sosis solo ke dalam baluran telur. Dan kemudian ini lanjut kita goreng. Goreng sosis solo pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya kecil aja, jangan terlalu besar supaya sosis solonya tidak cepat gosong ya. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata. Dan kalau warnanya udah kuning keemasan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil sosis solonya udah jadi. Ini udah selesai digoreng dan satu resep ini menghasilkan sekitar 26 pieces sosis solo seperti ini. Nah, ini cocok banget buat ide jualan ataupun isian snack box ya. Nah, kalau mau dijual tinggal dikemas aja pakai plastik OPP seperti ini. Jangan lupa dikasih cabenya. Dan untuk plastiknya ini aku pakai ukuran 8 x 18 cm ya. Nah, ini bisa banget dijual mulai harga Rp3.000 atau disesuaikan lagi dengan harga bahan bakunya di daerah masing-masing. Nah, ini supaya lebih cantik tinggal dikasih aja pakai stiker terima kasih seperti ini. Kalau untuk rasanya udah pasti enak, gurih, manis, dan kulitnya juga lembut. Ini sih jadi gorengan terfavorit, apalagi kalau buat buka puasa. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.